Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, kita kembali berbincang dengan pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi, apakah dari kasus Budiman Sujatmiko ini seperti fenomena gunung es begitu, Mas Adi? Artinya banyak anggota PDIP yang bisa saja tidak tegak lurus memilih capres yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya, saya kira memang ini akan kita tunggu ya, Mas. Biasanya kalau sudah ada daftar caleg tetap yang sudah diumumkan oleh KPU, biasanya sudah mulai muncul resistensi dari kader-kader partai, terutama salah satunya misalnya dari kader PDIP, karena biasanya persoalan pencalekan ini akan menjadi satu pemicu bahwa kader-kader dan elit-elit partai itu mulai berseberangan dengan pilihan partainya. Mungkin karena pencalekannya itu tidak sesuai dengan selera, nomor urutnya tidak sesuai dengan harapan, sehingga mereka berharap gitu ya bahwa pencalekannya itu bisa diubah, nomor urutnya bisa diubah, dan sangat mungkin mereka itu akan mendapatkan nomor cantik. Tapi memang fenomena politik semacam ini, kenapa saya sebut lumrah? Karena biasanya pemilu itu adalah momentum politik. Kalau memang seorang politisi sudah tidak dipakai jasanya, sudah dianggap tidak penting di partainya, maka dia mencoba untuk mencari tempat yang lain, pelabuhan yang lain, yang menjadikan resource dan kekuatan politiknya itu menjadi penting. Orang seperti Budiman Sujatmiko, karena adalah seseorang yang memiliki latar belakang politik yang cukup luar biasa, mantan aktivis 98, kalau memang tidak dibutuhkan oleh PDIP, bukan tidak mungkin Budiman itu akan pindah ke tempat yang lain gitu, bisa ke Gerindra atau bisa ke partai-partai yang lain. Inilah yang saya sebut mazhab politisi itu adalah untung dan rugi. Kalau nggak nguntungin di PDIP karena sudah lagi tidak dipakai jasa politiknya, maka dia akan mencoba untuk pindah ke lain hati. Ini yang saya kira tinggal kita tunggu apakah betul Budiman itu akan meninggalkan PDIP, karena pernyataan Budiman itu kan bersayap. Satu sisi memberikan dukungan politiknya secara terbuka kepada Prabowo Subianto, tapi pada saat yang bersamaan Budiman tidak mau meninggalkan PDIP dan tidak mau keluar dari PDIP. Ini kan paradoks, ini kan tabrakan. Tapi pada saat yang bersamaan elit-elit PDIP itu sudah marah dan geram. Buktinya misalnya Hasto, tadi Opung Pandana Baban mengatakan itu pengkhianat, pembangkang, maka sangat layak untuk dipecat. Karena fenomena apa yang dilakukan seperti Budiman Sujatmiko rasa-rasanya agak jarang di PDIP, Mas. Biasanya di PDIP itu tegak lurus sama partainya. Di PDIP itu tidak boleh kelihatan kader Tapi itu yang nakal. fenomena ini saja mereka nakal dan berhentikan. sering terjadi di partai politik lain ya, Mas Adi ya. Artinya jika 2004, memang 2014 ya, artinya Mas Adi, misalnya, jika 2014 memang PDIP akan kehilangan sosok seorang Budiman Sujatmiko begitu, Mas Adi, apa dampak yang paling signifikan yang akan dirasakan oleh PDIP, Mas Adi? Ya, bagi PDIP keluar masuk kader partainya itu perkara biasa. Mereka itu tidak perlu meratapi apa yang sudah dilakukan. Toh banyak kader-kader yang lain yang kemudian akan dikapitalisasi sebagai perjuangan politik. Tapi memang dari persepsi politik ya seakan-akan ada kesan bahwa satu persatu gitu ya kader PDIP itu sudah mulai meninggalkan dan sudah tidak lagi sejalan dengan mereka. Ini pada level persepsi. Tapi bagi PDIP kehilangan Budiman atau diberhentikan Budiman itu nggak ada soal. Karena kekuatan politik PDIP itu adalah grassroots, memperkuat akar rumput, dan mereka cukup yakin kehilangan Budiman itu bukan menjadi kiamat, tapi ya hanya persoalan sepele dan dianggap tidak terlampau penting. Kan itu kalau menggunakan perspektif dari teman-teman PDIP. Tapi apapun judulnya, Mas, Budiman ini adalah sosok penting, aktivis yang sudah lama betul yang ada di PDIP. Jadi kalau Budiman jadi keluar apalagi diberhentikan tentu menjadi kerugian bagi PDIP. Baik, terima kasih atas penjelasannya pengamat politik Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.